Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Fa usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dari kewajiban setiap muslim adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam, dan masing-masing dari mereka mengambil peran di dalam hal tersebut sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu berdakwah dengan lisannya, maka dia berdakwah dengan lisannya. Karena Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya seayat. Yang mampu berdakwah dengan tulisannya, maka hendaknya dia berdakwah dengan tulisannya. Yang mampu berdakwah dengan hartanya, maka hendaknya dia berdakwah dengan hartanya. Yang mampu berdakwah dengan tenaganya, maka hendaknya ia berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu berdakwah dengan menyebarkan kebaikan kemana-mana, maka hendaknya ia lakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan usaha dari kita untuk berlepas dari hukum kerugian yang Allah Subhanahu wa taala pastikan akan menimpa manusia, sebagaimana di dalam suratul Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal dengan amalan saleh, dan saling berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran serta saling berpesan-pesan untuk bisa menetapi kesabaran.
Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, menyeru dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal dengan amalan saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan oleh kamu, lantaran dakwahnya kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta merah, lambang kekayaan orang Arab yang paling mewah tatkala itu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah yang bagaimana yang diajarkan di dalam agama kita? Sebab dakwah bukan sembarang dakwah. Dakwah yang benar adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Al-ilmu bil hukmi syar'i. Dia tahu terhadap hukum-hukum syariat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Aku menyeru, mengajak manusia kepada jalan Allah ala basiratin, di atas basirah. Ibnu Abbas mengatakan ala basiratin ay ala ilmin, di atas basirah maksudnya berdakwah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, menunjukkan bahwa dakwah di jalan Allah merupakan jalannya Rasulullah dan jalannya orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku sekali-kali tidaklah termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berbekal ilmu. Dia tahu apa yang dia sampaikan, dia tahu apa yang dia perintahkan, dia tahu apa yang dia larang. Sebab seorang yang berdakwah tidak dibangun di atas ilmu, maka kerusakan yang dia buat akan lebih banyak dari perbaikan yang dia perbuat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang dai juga harus tahu fi halil mad'u, tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi, agar dia bisa memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang disampaikan kepada dirinya. Dia menyampaikan kepada manusia penyampaian yang bisa diterima oleh manusia, yang mampu dicerna oleh akalnya dan mampu dipahaminya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa memahaminya. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan oleh manusia? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia aliman fi kaifiyati dakwah. Dia perlu tahu bagaimana caranya berdakwah. Sehingga seorang dai, dia perlu strategi, metode dan target di dalam dakwahnya. Dia tahu apa yang harus dia prioritaskan dalam penyampaiannya dan apa yang harus ditunda di dalam penyampaiannya. Inilah hikmah di dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal yang demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, dan dengan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita berdakwah, mengajak orang lain dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Al-hikmah, kata para ulama, wad'u syai' fi mawdi'ih,
pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah di dalam dakwah ilallah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab beliau Manhajus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa hikmah di dalam dakwah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah itu, kata beliau rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, hikmah artinya melakukan tindakan yang tepat, melakukan aksi yang tepat, kemudian fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang tepat, di momen-momen yang memungkinkan untuk menyampaikan dakwah, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang tepat pula, dengan cara yang tepat pula di dalam penyampaiannya, di dalam dakwahnya. Inilah hikmah di dalam dakwah ilallah. Maka jamaah sekalian, seorang yang berdakwah, dia butuh hikmah di dalam dakwahnya. Dia sampaikan dakwahnya dengan lemah lembut, sebab itu adalah asal di dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena sikap lemah lembutnya di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada manusia. Andaikan engkau keras lagi kasar hati, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia indah, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia buruk. Maka dibutuhkan kelembutan. Rasulullah juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahlah dan jangan kalian mempersulit orang. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari dari dakwah ini. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat jamaah sekalian, hikmah di dalam berdakwah bukan selalu bersikap lemah lembut di dalam penyampaian. Terkadang di dalam kondisi-kondisi tertentu, di dalam momen-momen yang memungkinkan, yang terukur dan menimbang antara maslahat dan mafsadat, sikap sedikit ketegasan juga butuh dan diperlukan para jamaah sekalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau bersikap tegas di dalam dakwahnya. Rasulullah bersabda tentang Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Hum majusu hadhil ummah." Mereka itu adalah majusinya umat ini. Tentang kaum Khawarij yang mereka gemar mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan tidak mau taat dan kepada pemimpin kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, "Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar." Mereka itu anjing-anjingnya api neraka. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haula syarru qatla qutilu tahta adimis sama." Kata Rasulullah, mereka itu adalah makhluk yang terburuk yang terbunuh di bawah kolong langit dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian sahabatnya, kepada Mu'ad bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Apakah engkau ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'um fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang di mulutmu ada perkara jahiliyah. Ini ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau memang diperlukan di dalam momen tertentu, di waktu yang tertentu, dengan terukur dan menimbang antara maslahat dan mafsadat, terkadang sedikit ketegasan diperlukan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang dai butuh bersabar di dalam dakwahnya, di dalam penyampaiannya, di dalam seruannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menghargai proses dakwah itu. Dia harus menghargai proses orang bisa menerima hidayah.
dia lakukan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sampai orang bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah falyudrikuhul maut falyudrikuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Barang siapa yang suka untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian datang kepada dirinya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia datang kepada manusia dari arah yang manusia itu suka didatangi dari arah tersebut. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang duat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, dakwah yang dibangun di atas hikmah, yang mengajak manusia kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kebatilan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling tahu dan paling rahmat kepada manusia. Oleh karenanya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah, kata beliau rahimahullahu taala, Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan manusia yang paling rahmat kepada makhluk. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Namun perlu diingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah kebenaran asalnya sangat sulit untuk diterima di dalam jiwa-jiwa manusia. Maka janganlah menambah rasa berat tersebut dengan sikap kita yang kurang baik di dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala pernah berkata, al-haqqu thaqilu qabulihi. Kebenaran itu asalnya sangat sulit untuk diterima fi nufusil mukhalifin, di dalam jiwa-jiwa yang menentangnya. Fala taziduhu siqalan bin idamil hikmati fid da'wati wan nus. Maka jangan, kata beliau, kau tambah keberatan itu dengan tidak ada hikmahnya kamu di dalam berdakwah dan menyampaikan nasihat. Maka seorang dai, dia perlu akhlak, dia butuh akhlak yang mulia di dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW diutus dengan hal yang demikian. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan dakwah beliau dikenal mengajak manusia kepada akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famadza ya'murukum?" Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir mengatakan, "Yaqulu ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a." Dia mengatakan untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalah waz-zakah was-sidq wal-afafa was-silah. Dan beliau juga memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat, untuk bersikap jujur.
untuk menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahim. Lihat, ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara akhlak yang bisa menarik manusia di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan gemar membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan beliau suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, suka meringankan beban orang lain, sehingga Rasulullah dikenal dengan hal yang demikian. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senang menolong saudaranya. Kemudian sikap jujur ini diperlukan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah hendaknya engkau bersama orang-orang yang jujur. Karena dengan kejujuran akan membangun kepercayaan masyarakat dalam dakwah yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, hendaknya gemar untuk memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin." Berilah maaf kepada orang lain, perintahkan kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba kata Nabi, orang yang tadinya ada permusuhan antara dirimu dengan dirinya, dia akan dengan sikapmu yang baik, maka dia akan menjadi temanmu yang akan sangat melindungi kamu. Namun tidak ada yang mampu untuk melakukan hal yang demikian kecuali orang yang sabar, dan tidak ada yang mampu untuk melakukan hal yang demikian kecuali orang-orang yang memiliki bahagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbibna ilainal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.